Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Edia, guru SMA Negeri 2 Sumawe pada mata pelajaran kimia. Baik, hari ini akan mencobakan praktikum sederhana, yaitu penerapan elektrolisis. Salah satunya adalah proses elektroplating. Sudah kalian lihat seperti di depan ini ada alat dan bahan. Sebelum kita sebutkan alat dan bahannya, adapun tujuan dari praktikum sederhana ini adalah menganalisis proses elektroplating dengan menggunakan bahan sekitar dalam kehidupan kita sehari-hari. Alat dan bahan yang digunakan adalah tang, kawat tembaga yang ketika dibersihkan akan menjadi seperti ini. Kita buka dengan tang, kemudian kertas amplas, peniti, kawat tembaga yang sudah dibersihkan, kemudian baterai sebagai sumber arus listrik yaitu 9 volt yang dihubungkan kepada kedua capit buaya, dan larutan yang digunakan adalah larutan aki. Ada dua langkah yang akan kita lakukan pada proses elektroplating ini. Yang pertama adalah kita akan membuat larutan elektrolitnya. Di sini larutan elektrolitnya adalah akan kita buat dengan mencampurkan antara larutan aki yang mengandung H2SO4 yang akan kita hubungkan dengan kawat tembaga dengan menggunakan sumber arus listrik. Nah, di sini kedua capit kita hubungkan dengan kawat tembaga. Kemudian kita masukkan ke dalam larutan aki. Nah, di sini bisa dilihat prosesnya terjadinya gelembung. Nah, terjadinya gelembung pada kutub yang negatif yang warna hitam, pada kutub positif yang berwarna merah. Di sini akan terjadi pengipisan. Nah, larutan ini kita buat selama 24 jam. Kita akan menunggu hingga 24 jam. Setelah beberapa jam dapat dilihat perubahannya, yaitu dari segi perubahan warna yang tadinya ketika awal kita memasukkan larutan aki ini warnanya bening, kemudian pada kedua kawat tembaga tadinya pada sebelah kutub negatif yang berwarna hitam terjadi gelembung. Kemudian dapat kita lihat terjadi penumpukan tembaga, yaitu adanya transfer elektron, yaitu penumpukan tembaga. Nah, ini sudah mulai menjadi biru muda ya, kebiruan larutannya. Kita akan menunggu ini hingga sempurna hingga waktu 24 jam. Nah, ini perolehan larutan dari campuran antara larutan aki dan kawat tembaga yang kita hubungkan dengan sumber arus listrik baterai. Setelah 24 jam, larutannya menjadi warna biru, agak lebih biru ya dari tadi. Setelah beberapa jam birunya masih biru muda, dari prosesnya awal bening kemudian biru muda beberapa jam, dan ini setelah 24 jam menjadi warna biru. Nah, ini sudah menjadi larutan elektrolit tembaga 2 sulfat. Baik, langkah keduanya kita akan melakukan proses elektroplating, yaitu penyepuhan benda. Di sini benda yang akan kita sepuh adalah peniti dengan menggunakan larutan elektrolit hasil dari reaksi larutan aki dan kawat tembaga. Kita peroleh larutan tembaga 2 sulfat. Kita hubungkan ini pada kutub negatif, kita akan menghubungkan dengan benda yang akan kita sepuh. Di sini akan kita sepuh, yaitu peniti. Kemudian pada kutub positifnya kita hubungkan dengan kawat tembaga pada capit. Nah, nantinya kita tuangkan dulu di sini larutan tembaga 2 sulfatnya yang menjadi larutan elektrolit kira-kira sekitar 80 ml. Nah, tadi kawat capit yang telah kita hubungkan kita masukkan. Nah, di sini terjadi proses, bisa dilihat ya, terjadi gelembung pada kutub negatif, yaitu pada peniti yang berwarna hitam, sedangkan yang berwarna merah yaitu kutub positif kawat tembaga. Di sini bisa dilihat prosesnya terjadi gelembung. Kita tunggu beberapa waktu. Nah, gelembungnya telah hilang. Ini hasilnya. Kita bisa lihat benda setelah disepuh. Ini dia penitinya. Bisa kita bandingkan dengan peniti tadi yang belum disepuh. Jadi artinya terjadi perpindahan elektron tembaga kepada benda yang disepuh. Maka kita ambil kesimpulan. Yang pertama, proses pelapisan logam dengan bantuan arus listrik menggunakan senyawa kimia elektrolit tertentu guna memindahkan logam pelapis ke material yang ingin dilapisi. Yang kedua, penerapan perhitungan hukum Faraday juga dapat kita peroleh dari
berapa lama waktu yang dibutuhkan saat terjadinya proses elektroplating, kemudian berapa masa yang terjadinya endapan pada benda yang ingin kita lapisi. Maka dapat diterapkan proses hukum Faraday dalam proses elektroplating ini. Semoga dengan praktikum sederhana ini membuat siswa-siswi lebih termotivasi untuk dapat melakukan praktikum kimia sederhana lainnya dengan menggunakan bahan di sekitar kita. Selamat mencoba, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.